sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Tiba di tempat acara. Bapak, sukses ya? Aman di Pak. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Balai Kartini pada acara pembukaan rapat kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Rabu 26 Maret 2014, akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undangan dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
yang kami hormati Bapak Dede Sukandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang saya hormati yang perempuan dan perlindungan anak, Deputi Bidang Advokasi Pergerakan, para wali kota, Bupati Kepulauan Seribu atau yang mewakili, pimpinan TNI Polri, para pimpinan organisasi, seluruh unsur pengelola pelaksana program pemberdayaan anak dan keluarga berencana pada semua tingkatan. Atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama, di tengah-tengah kesibukan beliau, selain itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada undangan yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, pelaksanaan rapat kerja daerah atau Rakerda Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta ini sangat strategis dalam rangka pencapaian tujuan dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, merupakan tahun yang kedua penyelenggaraan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2013 sampai dengan 2017. Oleh karena itu, seluruh unsur pengelola dan pelaksana urusan wajib, yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, memposisikan tahun kedua ini sebagai kurun waktu pemantapan komitmen politis dan konsolidasi operasional. Berangkat dari kondisi tersebut, tema Rakerda tahun 2014 adalah pemantapan komitmen dan konsolidasi operasional penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung Jakarta Baru. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya melapor berbagai hal. Pertama-tama, Rakerda program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana diselenggarakan selama 2 hari. Materi yang disampaikan selama 2 hari, pertama-tama revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan implikasi terhadap penguatan kewenangan, pembiayaan, dan pelembagaan bagi program kependudukan dan KB ditinjau dari aspek hukum yang akan disampaikan oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang hukum politik dan hubungan antar lembaga. Pergerakan dalam KB mendukung pengendalian ledakan penduduk disampaikan oleh Deputi Bidang Admin BKKBN. Strategi penggalian potensi masyarakat dan pengembangan TTG dalam pemberdayaan masyarakat disampaikan oleh Direktur TTG dan SDA Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan dan implementasi peta layak anak disampaikan oleh pemerhati konvensi hak anak. Demikian laporan yang saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi rapat kerja daerah BPPKB Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan ketukan palu. Yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan.
Menteri Dalam Negeri, Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Doni Nek. Saya hormati dari Kepala Dinas Kesehatan dan dari mewakili para narasumber, pejabat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pejabat pemerintah provinsi yang hadir, para hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini lewat lagi Bu satu lagi, P2 anak. Rupanya kok dilupakan Bu, yang paling susah jadi pejabat itu membacakan yang terhormat semua. Jadi tidak ada yang membuat saya paling grogi kalau naik ke mimbar itu. Ini urusan yang terhormat aja. Ketinggalan ini. Gak apa-apa ya, yang penting saya ingat dulu. Ya pertama-tama kita ucap syukur ada rakerda ini. Ya tentu di hotel yang bagus, jangan sampai hanya rutin. Kadang-kadang hotel di Jakarta hidup gara-gara rapat-rapat kerja gitu juga sebetulnya. Jadi ada satu simbiosis mutualisme yang baik sebetulnya. Ada diskon-diskonnya. Tapi yang paling penting keluar dari sini jangan jadi rutin. Kita semua tahu kita bicara soal KB. Jadi Kabinet Indonesia Siregar katakan KB sekarang PKKBN sudah beda. Bukan hanya bicara anak, tapi juga pemberdayaan secara keseluruhan ekonomi. Nah, saya tadi pagi istri saya tanya sama saya. Jadi saya mau ke PKK di Kebagusan. Semua PKK kumpul. Maunya apa? Mau jadi pesan apa? Saya jadi pesan saya sederhana. Saya ingin ibu-ibu PKK ini mempelopori untuk melakukan VCT, yang voluntary consulting testing untuk HIV. Karena sekarang kita bicara KB, bukan hanya bicara soal pembatasan anak, tapi bicara bahaya dari penyebaran HIV. Kalau kita tahu status HIV-nya kita, maka penanganannya tentu akan lebih baik. Nah itu yang kita harus lakukan. Jadi biar ibu PKK kita rame-rame. Karena target kami itu seluruh penduduk Jakarta. Kalau bisa semua tahu statusnya. Karena ini penyebarannya sudah luar biasa. Nanti baru kita lakukan pengobatan-pengobatan. Kita sudah mencoba membangun beberapa klinik kesehatan di pasar-pasar. Kayak mungkin. Ini kenapa? Karena ibu-ibu yang kurang mampu secara ekonomi, dia tidak mampu menyediakan transport sengaja ke puskesmas untuk mengecek kondisinya. Nah ini dibutuhkan ketika tunggu harga sayur buah itu agak turun harganya, lebih siang lebih murah, sisa-sisa daging bisa lebih turun. Nah beliau-beliau itu bisa sambil ngecek kesehatan. Ini penting, nanti harus dilakukan gerakan seperti ini, bukan hanya menjaga kami saja. Nah sehingga dia hemat waktu dan hemat transportasi. Nah ini mau kita lakukan. Kita juga sudah meningkatkan rumah sakit RSUD dari puskesmas supaya orang-orang pergi Oknamo itu tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Ini juga akan mengurangi ongkos transportasi dan ongkos tumbuh. Ini pengalaman saya waktu saya jadi bupati di Belitung Timur. Orang belum sembuh kita pulang. Saya agak kesal, keluarga pada nangis. Kenapa nangis? Karena keluarga yang nunggu membutuhkan 50.000 per hari. Sedangkan gajinya saja tidak sampai 50.000 per hari. Tentu ini masalah. Nah ini yang harus kita saling, termasuk pendidikan juga. Ini sangat penting. Kita akan mengalami surplus demografis saja ya, 2000. Kalau kita tidak menyiapkan 10 tahun ini dengan baik, ini akan jadi bencana. Dan kita tahu seluruh bangsa di dunia biasanya itu sekali untuk dinikmati. Nah 10 tahun ini begitu penting. Nah kita mau mendorong orang dari balita. Saya bilang sama istri saya tadi, saya inginkan semua anggota PKK itu menjadi semacam RT tanda kutip, yang seperti ibu RT di iklan termorek itu, yang malam-malam tok-tok Bu RT, anak saya panas, ini termos es. Padahal kalau saya iklan, tapi saya bukan bicara iklannya, saya mau bicarakan ini ada seorang yang menjadi pemerhati. Dia tahu persis, kami sudah survei pakai BPS di mana tingkat kerawanan. Tahun ini saya minta BPS survei tingkat di mana kelurahan yang penduduknya itu tidak layak hidup di Jakarta. Nah saya akan menantang dengan sistem menghitung kemiskinan dengan kalori.
sudah dianggap tidak miskin. Saya tidak setuju. Saya bicara sama Wapres di Jogja waktu kami berkumpul, yang harus digunakan adalah survei kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak kita pun dibandingkan komponen yang dipakai di luar negeri beda juga. Kita hanya pakai 66 komponen, dulu hanya 40. Di luar negeri sudah 120-an. Ini masalah kita, tapi gunakan 66 komponen saja di Jakarta hampir 2 juta untuk kebutuhan hidup layak seorang lajang. Jadi kalau orang berkeluarga istri tidak bekerja, ada orang tua yang tidak ada pensiun, penghasilan dia 2 juta pas-pasan, pasti pakai. Harusnya idealnya 2 kali UMP baru akan pas di Jakarta. Nah ini kami akan survei. Survei itu kan ibarat kalau perang itu kan kayak pakai radar satelit melihat. Tapi kalau ibu-ibu yang semua terlibat di sini itu langsung di bawah mengetahui, itu namanya perang darat ini, langsung kita tahu siapa. Kalau kita tidak tahu keluarga kita sebelah kiri sebelah kanan, dia pakai ada makanan atau tidak ada makanan, kita ini keterlaluan. Jadi kita menghabiskan anggaran begitu banyak di SKPD ini tidak berguna sebenarnya. Saya lebih baik menahan semua anggaran acara-acara seperti itu. Saya menunggu laporan saja sampai mereka kita bantu saja. Misalnya contoh kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar itu setelah saya minta dari Bank Dunia membantu saya melakukan survei, dia keluar data 40% usia 16-18 tahun ini tidak bisa sekolah. Kenapa tidak bisa sekolah? Karena ternyata KJP yang kita kasih itu baru setengah memenuhi kebutuhan. Dia mampu transportasi. Lalu saya rubah penerimaan untuk orang yang pas-pasan dikasih kuota 45%. Nah ini juga pengalaman waktu saya kuliah, kalau bapak saya tidak ada duit, pasti kalimatnya sama. Kalau saya kuliah tunggu dapat bayar duit ini, pasti sama. Bapak saya pasti ngomong gini sama saya, kamu jangan sombong ya, kamu bukan paling pintar di kampung kita, coba kamu untung anak saya bisa kuliah. Masih banyak di kampung yang pintar-pintar sebetulnya, cuma tidak bisa. Dan kenapa? Saya punya teman sekarang PNS, namanya saya sholat, rajin, urus anak, timba air. Saya juara, dia bilang saya lebih pintar. Saya bilang tidak, kamu lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena saya dari pagi-pagi namanya telur rebus, coklat, keju, susu, roti, lengkap. Orang pakai sepatu masih pakai sepatu yang dibuat di tukang sepatu, saya udah pakai kikas. Saya tidur udah pakai piyama kecil. TV sudah punya, yang TV hitam mungkin bintik-bintik yang artinya taruh di pohon durian gitu. Saking mau nangkep itu. Ya beda, saya yang dipenuhi dengan buku yang baik, waktu baik, tidur baik. Kalau saya diadu sama teman saya yang makan paginya nggak jelas, singkong aja udah mewah, teh manis sudah mewah, bagaimana mungkin dia menang lawan saya, nilai saya? Ya kalau dia kadang menang lawan saya, sebenarnya lebih pintar dari saya. Nah itu yang terjadi di dinas pendidikan kita. Dites pakai NEM. Ya anak yang bisa kursus yang makan enak ya lolos. Yang pas-pasan bagaimana? Tidak lulus. Inilah yang terpaksa sekolah di swasta yang benar. Nah itu sudah dideteksi di daerah seperti ini. Karena kita menyiapkan 10 tahun ke depan ini. Dari balita sampai yang 16-18 ini, yang anak-anak remaja belasan tahun hari ini SMP, itulah yang akan menjadi tulang punggung sumpus kita untuk bekerja untuk melawan. Tahun depan Januari kita sudah menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kita akan jadi pecundang. Nah, mungkin ada orang nggak suka sama saya, terlalu banyak ngomong katanya gitu. Tapi saya pengalaman dari bupati di DPRD sampai DPR RI di Balek, saya ngerti sekali persoalan karena saya di Komisi 2. Ya, saya bukan orang yang main kumpul saja, saya semua ngitung. Bahkan orang tanya sama saya, kenapa kamu mau ke Jakarta? Harusnya saya bisa jadi gubernur di Bangka Belitung. Saya bilang dulu saya mau di Bangka Belitung. Ketika tahun 2007 saya mau. Karena saya yakin tahun 8 tahun saya bisa menyiapkan Bangka Belitung untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara 2015. Tapi saya dicurangin tidak menang. Lalu 2012 bisa menang katanya. Pasti menang kalau ikut. Saya bilang 3 tahun saya tidak siap lagi pulang ke Bangka Belitung. Maka 2012 saya bilang saya mau ngincar Jakarta. Karena Jakarta paling siap
untuk menjadi lokomotif menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara ini. Mereka kan nggak bisa dapat, ikut gimana? Biar tidak ikut, yang penting my way-nya ada. Nggak bisa ikut KTP, saya tetap tidak peduli. Diminta pulang ya Pak Jokowi Ali, saya tidak mau pulang. Untuk apa saya pulang sama jadi gubernur? Kalau saya nggak bisa menyiapkan untuk memenangkan perdagangan bebas Asia Tenggara ini, nah, untung saja saya diajak mendampingi Pak Jokowi. Ya, ini satu nasib saja. Itu saya kan tawa itu aja. Saya tidak mau mundur. Padahal kalau masih tidak jadi gubernur, saya pulang ke Bangka Belitung. Tapi apa? Saya melakukan sistem jaminan kesehatan sudah saya lakukan sejak tahun 2006 di Belitung Timur. Makanya saya tidak mengerti kenapa Opname mesti di tingkat kecamatan. Walaupun dasar puskesmas itu tidak ada Opname, tidak ada ranjang sebetulnya. Tapi kebutuhan masyarakat kita berbeda. Dulu kita tidak punya dengan telehealth yang teknologi. Sekarang semua begitu murah. Jadi hari ini sudah tidak ada alasan lagi. Saya lagi menyiapkan satu sistem sekarang di Kominfo. Jadi nanti bapak ibu di kampung asal koneksi dengan kami dengan menggunakan smartphone atau Android. Bapak ibu kunci apa saja? Aduh, sampah kok numpuk di gang rumah saya. Atau ada anak dan sekolah, kunci saja. Nanti sistem saya akan menangkap mengumpulkan itu. Berapa banyak orang ngomong sampah di wilayah mana? Ini dipakai buat sebenarnya untuk Babinsa sebetulnya. Mau dipakai di Kemenhan Babinsa, saya minta bikinkan buat saya di DKI. Jadi saya bisa tahu persis orang lapor, gimana nih becek terus ini, genangan, lobak, waktu ada pakai Android, semua satpol PP kita pakai Android menulis gitu, bukan menulis laporan, hanya ngoceh seperti wartawan saja. Maka saya akan menangkap di sistem saya berapa laporan sampah. Sekarang saya sudah punya, tapi laporannya tidak menyeluruh. Nanti saya bisa tahu di peta komputer saya, satpol PP saya posisi ada di mana. Kalau saya pakai Android, saya bisa tahu persis posisi dia di mana. Bahkan dia bergerak berapa kilometer per jam pun bagi link ke invest.com, kita bekerja sama. Saya bisa tahu persis kendaraannya melaju berapa kilometer. Nah ini sistem yang kita bangun. Sekarang saya sudah bisa mengkontrol semua alat berat kerja yang baru. Alat berat yang 6 biji menggali waduk di Cilincing, saya tahu persis kerja berapa jam, hidupin mesin berapa jam, solarnya tengah malam sisa berapa. Dan dia pindah berapa kali saya tahu, satu komputer saja dengan Android. Jadi ini sistem yang kita bangun. Tapi kalau di lapangan tidak ada orang-orang yang baik, yang punya empati, ini masalah. Maka kami sedang akan mengetes lagi seluruh PNS yang golongan dari 3B. Banyak sekali PNS yang baik-baik, yang jujur, tetap 3B karena tidak naik eselon, nggak bisa naik golongan. Nah ini kita mau tes ulang. Kita mau tes, bukan pinter, tapi mau terlalu banyak orang pinter. Saya juga nggak pinter-pinter banget. Saya ini pas-pasan, pinter enggak, bodoh enggak, gitu. Jika guru saya bilang orangnya terlalu pinter, itu balik lagi itu jadi dosen biasanya. Profesor balik lagi jadi dosen. Murid yang pinter begitu ya. Kalau murid yang bodoh memang nggak balik lagi. Tapi kalau murid yang sedang balik lagi jadi donatur di sekolah. Aku beli yang tengah aja. Saya beli yang tengah aja. Jadi biar otak saya tuh tidak terlalu banyak dipakai. Jadi masih agak fresh. Kalau terlalu belajar otaknya mulai rusak. Dipakainya sedang-sedang saja. Nah saya cerita seperti ini untuk menggugah gerakan ini. Bapak Ibu bisa mengerti target kita apa. Jadi kalau ada Kemendagri sederhana targetnya, membuat penuh otak, perut, dompet. Hanya itu aja. Kita hanya konsentrasi membuat penuh otak dari sisi budaya, agama, pendidikan, macam-macam. Perut sehat, ya dia bisa makan. Dompet penuh, punya daya beli. Nah ini yang mau kita kombinasikan. Kami juga membangun banyak rumah-rumah supaya orang dekat dengan kerjanya. Peluang usaha juga sama. Kami juga melihat ada persoalan di kita. Saya yakin ini dari survei juga. Saya semua survei. Orang suka bilang saya asal ngomong. Enggak, saya nggak asal ngomong. Semua ada data. Kita survei. Orang ke pasar tradisional kira-kira itu 1 bulan itu bisa 28 kali. Ke supermarket yang besar paling banyak 2 kali saja. Nah lalu minimarket ini banyak kenapa? Ini kebutuhan kota besar. Bapak Ibu pulang kerja pagi-pagi, pulang malam, mau belanja di mana? Padahal kita semua suka ke pasar tradisional. Tapi
sekarang masa sudah karena transportasi macet segala macam, orang jadi malas, belum lagi becek. Lalu kami mulai mencontoh Pak Jokowi merancang Rusunawa terpadu. Jadi ibaratnya ini super blok seperti di Central Park. Ada tempat tinggal, ada mall, jadi barang ada kesehatan. Nah mallnya itu untuk PKR. Nah kenapa PKR? Kami hitung. Orang yang jualan di luar, ini saya ceritanya seperti Pak Abidin tadi cerita soal pemberdayaan ekonomi, saya cerita di sini. PKR menyewa lahan dari maghrib sampai tengah malam itu 2 meter 4 meter persegi. Itu bayar preman, bayar oknum, itu bisa 40.000 sampai 60.000 per sepertiga malam. Jadi kalau kita hitung kira-kira 10.000 sampai 12.000 per meter per sepertiga hari dia sewa. $1 per meter kira-kira per sepertiga hari. 1 bulan berarti $30. Kita sewa di mall, rata-rata mall segala macam di dalam 24 jam, paling $20 per meter per bulan, 200.000, 150.000. Nah kenapa PKR tidak menyewa? Masalahnya mall kita bayar 2 tahun dibuka, ya tidak sanggup. Lalu PT Pasar Jaya punya kita 153, ada Lokmin 100 lebih. Lokmin masih lumayan, di sini juga tidak ada kacau balau Lokmin. PT Pasar Jaya kerjasama dengan swasta. Dia hanya menyewakan $500 per hari. Kurang, kenapa tidak mau? Masalahnya dia suruh bayar 20 tahun dibuka, kurang aja, tidak sanggup. Jadi ini yang terjadi. Baik kami akan membangun semua rusun-rusun yang ada, di bawahnya ada pasar, sekarang kita akan dibuka harian. Kita sudah mulai mengidentifikasi mana kantor-kantor yang bisa digabung. Tapi di Casablanca kita akan bangun 2-3 tower yang tingginya 40 lantai. Saya tanya sama kontraktor, yang paling maksimum berapa? Yang paling efisien? Seperti kita beli TV warna. Kalau Bapak Ibu beli 55 inch, itu paling pas. Kalau udah 60 inch, harganya itu loncatnya itu jauh sekali. Ya udah TV 55 inch ini yang paling pas. Kalau lebih dari 55 inch harga ada punya. Nah bangunan juga sama ternyata. Kalau lebih dari 40, biaya fondasi kalau kita dia paling 30-40 karena Jakarta mahal, ya sudah bikin 40. Nanti kantor-kantor yang kita pinggirkan itu ini akan kita buat rusunawa terpadu. Nah saya harap pemberdayaan masyarakat terus pemberdayaan perempuan dan keluarga lebih gampang kita monitor dengan sistem terpadu tadi. Ada pasar untuk usahanya, kita kasihkan aja modal, gampang kasih modal seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus Kalimantan. Siapa 1 triliun, kan kasih modal 5 juta, dapat 200.000 pedagang. 1 tahun harus kembali. Kalau ada hilang, 9 tempat ada saya usir pasar saya. Kenapa takut? Bagi aja 10-90. Tahun depan turun 1 triliun lagi, 1 triliun kembali. Kita sudah membiayai dan tahun 600.000 pedagang. Kalau efek multipliernya 10 sudah 6 juta orang. Jakarta sudah tampung sampai 20 juta sampai 30 juta kalau sistem orang ID plus semua kita beres. Ini bisa kita lakukan. Nah dengan cara-cara seperti inilah kami sangat yakin. Lalu gimana menahan inflasi? Kami sedang membangun di Karawang dan di Lampung. Supaya apa? Kami yakin kita kuasai pasar. Lokmin ada 20 lebih, pasar Medan Jaya ada 150 lebih. Kalau terus kita bangun lagi super blok dan ada pasar-pasar modern, pasar lagi modern. Kita tinggal kontrol saja barang yang kita jual tidak boleh lebih dari 100 perak misalnya. Oh saya belinya mahal, saya jadi supplier Anda, saya akan menjadi pemasok Anda. Sehingga kita bisa mengontrol inflasi di Jakarta. Nah ini yang mau kita lakukan sehingga Jakarta akan jadi nyaman. Tentu transportasi, macet, banjir itu sisi yang berbeda. Tanpa membangun rumah susun yang banyak, tidak mungkin orang tinggal di pinggiran sungai, di waduk bisa kita pindahkan. Tapi kalau butuh rumah jadi, saya akan tonton pindah. Tidak ada urusan. Mereka marah karena saya katakan silakan marah, Anda punya kesempatan membalas 2017, jangan pilih saya. Sederhana kan? Tapi sebelum mencapai 2017, masih saya sikap, tidak ada urusan. Kalau Anda tidak mau pilih saya, sudah pilih aja yang lebih baik kerja. Gajinya juga ya biasa-biasa aja di sini gaji.
Nah ini yang kita harapkan kerjasama ini jangan jadi tahunan. Rumah sakit juga kita juga serang dan Pak Kusmedi. Tarakan itu sudah kategori A pendidikan. Ya kita lebih bagus di situ, nggak perlu kirim ke RSJM. RSJM bukan kita tidak suka, tapi biar untuk penduduk Indonesia di luar Jakarta. Mereka kekurangan rumah sakit, sehingga kita mulai mengatur dengan baik. Saya sangat yakin rumah sakit kita tambah, selatan kita bangun, Koja kita perluas. Saya sangat yakin bahwa kita akan mampu menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena syaratnya sederhana, kita punya pertahanan, jaminan kesehatan, pendidikan, ada perumahan yang kuat untuk penduduk kita, untuk KB. Terus kita memiliki PNS yang mau melayani dengan baik. Nah, saya sudah bilang sama PTSP, saya tidak mau pelayanan baru satu pintu versi kita yang dulu. Ini seperti kantor pos. Semua SKPD nitip satu orang staf di kantor itu. Itu kuno. Kantor pos saja sekarang sudah ganti properti. 20-30 loket tinggal 3 loket. Saya mau seperti bank, Pak Gubernur. Seperti bank seperti apa? Ini jadi kantor calo, kasarnya, kantor broker, biro jasa. Cukup orang yang ganteng, yang cantik, yang senyum, yang baik gitu. Itu depan. Anda mau urus 100-200 urusan di Jakarta, dia yang uruskan, dia yang akan mengurus. Tidak perlu ada SKPD di depan. Formulirnya dia tahu, dia isi, dia tinggal online ke kantor itu. Sehingga nanti di seluruh Jakarta, kita mulai di kantor dan camat, begitu lihat ada orang Jaya Raya, Anda mau urus urusan apa saja, kami uruskan untuk Anda. Tidak perlu ada pusing kemana-mana keliling. Ini akan mengurangi macet, juga akan membuat pelayanan kita jadi baik. Dinas yang tidak mau diurusin, ini kan memotong jalurnya cakep dari PTSP, copot aja. Kalau kita udah tes, kita udah tahu mana yang baik. Tapi kalau PNS DKI semuanya memang ngeyel, ya saya mohon maaf, saya akan buka mutasi dari seluruh Indonesia untuk masuk DKI. Dan kita akan mulai melakukan pemecatan. Karena undang-undang ASN mengizinkan pemecatan. Kita lebih baik yang baik kerja gaji lebih dari perusahaan minyak daripada gajinya semua ada yang kerja PGPS kan pinter goblok penghasilan sama. TKD kita modelnya apa? Nanti modelnya juga tambah gaji. Nanti ke depan tidak bisa. Jadi PNS akan minta kerja di daerahnya masing-masing. Ini penting. Jadi pemberdayaan masyarakat ini penting. Bicara sama Pak. Jadi dari Bapak di sini aja dia terjun, enak terus ibu-ibu terus di masyarakat. Baik kita pilih juga yang memang suka ya kayak ibu-ibu lebih halus. Gak boleh cari yang terlalu kayak cowboy gitu ya, ya supaya bisa pas. Nah kita yakin ini akan lebih baik. Ya saya tanya, kalau ini gimana? Supaya lebih pas. Kalau saya kurang lebih pas, mesti orang yang lebih pas. Nah sekali lagi saya sangat terima kasih untuk acara ini. Kita penduduk miskin masih banyak, kalau kita gunakan KHL kebutuhan hidup layak, saya kira Jakarta ini bisa-bisa hampir setengah tidak layak. Ini sangat menyedihkan bagi kita. Tadi baru saya bicara sama sopir saya, biasa kan saya tinggal di komplek Pluit, baru saya keluar, terus kita ketawa-ketawa. Terus sopir saya bilang gini, Pak, ini rumah ini, mobilnya keren-keren, semua mobil apa? Kata sopir saya. Nah saya bilang, kalau mau lihat mobil apapun di Jakarta, mobil jenis apapun di Indonesia yang penumpang, yang paling mewah, datang ke komplek rumah saya dan kamu semua mobil dari showroom. Di mana ada orang hidup begitu jauh, tapi di gang sempit pun begitu banyak orang. Maka kami juga lakukan kampung deret, tidak mesti bereskan. Ada orang yang menghasilkan 147,5 miliar, bayar pajak hanya 6 juta. Ini keterlaluan. Ini hari saya mau masuk ke box pajak. Saya tanya sama akuntan saya. Ini kita nggak terima gaji dari perusahaan di sini, kita laporin semua berapa bayar pajaknya. Ya setahun kali potong-potong hampir 200 juta. Oke, nggak mengaruhkan. Ini tetangga saya menghasilkan 147,5 miliar per tahun, bayar pajak hanya 6 juta. Ini dari jadian pajak juga sama saya. Nah tugas kita sebagai pejabat adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial dan mendistribusikan keadilan sosial itu.
Nah, saya berharap banyak kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana ini. Ini sangat penting. Bapak bisa pensiun 2 tahun lagi, tapi Bapak jangan kalau umur panjang, jangan sedih melihat 2025 kita jadi pecundang. Ini Sulina mau dipenggal. Karena kita kirim orang-orang yang tidak bisa kerja, orang-orang tidak ngerti situasi di sana. Dan kita tahu di Arab Saudi kan dia punya budaya anggap namanya pegawai kan kayak budak dia bisa. Ini kan soal dia punya budaya. Nah itu kita harus pikirkan. Tukang parkir kita harus serahkan 2 kali UMP, sopir bus sudah 3,5 UMP, nanti politik yang sedang kita ada 2 kali 2,5 UMP. Dan kita yakin nanti makin lama kita hidup ini akan makin nyaman. Apalagi sudah ada jaminan kesehatan, pendidikan. Kami akan naikkan jadi 1,5 triliun kira-kira KJP. Supaya tidak ada anak yang drop out di usia 16-18. Nah kita lagi hidup juga ada kelemahan ini. Orang tua miskin dia juga ambil jatah ini untuk pelihara mereka. Jadi kita harus punya kombinasi semua kenikmatan. Jangan sampai dinas sosial juga keluar yang sama. Jadi dinas kita keluar sama kita bisa satukan. Ini data ini penting. Jangan sampai satu kelebihan, satu kekurangan. Yang kita yakin yang ambil kelebihan tidak kelebihan, yang kekurangan tidak kekurangan. Nah ini tugas kita mengadministrasi keadaan sosial ini. Saya kira itu dari saya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat kerja dan konsolidasi pakai operasional ini. Ini ada duitnya operasional. Operasional penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana sudah resmi saya buka. Kita melanjutkan ke acara berikutnya. Terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati rehat kopi yang telah tersedia. Kami persilakan, kami beri waktu 15 menit. Iya, sudah tekanan bagi-bagi di sini. Ya, ada juga yang senang di kebiasaan nggak mandi. Orang-orang mandi. Kan salah satu solusinya kan sempat waktu itu mengatakan untuk sekolah. Yang sekolah itu bagaimana sekarang? Ya itu tadi, mesti ada sekolah. Kita memang di semua kita lagi perombakan dulu, dia juga kasih berapa hal. Nah kita mau utamakan sebenarnya teorinya gampang. Kalau bus umum cukup, pelajar tinggal ikut bus umum kan. Tapi bayarnya itu diskon khusus gitu loh, baik kartu potongan elektronik. Nah, sistemnya belum jalan. Jadi kelihatan di dalam di sub ini juga masih banyak orang bus ini suka pakai kontan, bisa nilai masuk kantong lah oknumnya gitu. Transjakarta kita dipaksakan semua masih pakai elektronik sampai hari ini masih belum. Nanti kan memang masih ada niat apa gitu, masih bus. Nah kita mau ganti lah transportasi Jakarta dulu, baru ini dibenahin, nanti bus dari sekolah kita bisa kendalikan sendiri. Jadi kita mesti mulai bagi. Nah, kalau dari ini kan anak kekerasan anak anak itu kan semakin banyak. Itu kira-kira nanti akan ada program khusus. Nah kita pengen sekali seperti Satgas, kan udah dicoba di sub nih, bisa dari koridor Ragunan sampai ke Taman Menteng, kan clear karena kita taruh semua orang tungguin nih di jam padat. Nah harusnya dinas sosial kerja seperti itu, makanya kita ganti kepada dinas sosial yang baru. Harusnya dia masih terus monitor, nggak dari oknum yang bisa nego-nego. Itu anak-anak kan dipekerjakan, bukan anak dari Jakarta. Nah itu mesti kamu tangkap, nggak bisa nego gitu loh. Kalau tangkap seperti pekerjaan ya lapor polisi, dipenjarain yang jualin-jualannya anak. Dari Bogor datang misalnya, anak berapa dikerjain, itu dipekerjakan dari orang gitu loh. Nah ini yang mesti kita beresin. Sekarang satgasnya belum bisa dibentuk kan? Kalau dalamnya belum beres, maka kita mau tes eselon 34. Kita temukan yang masalah kita ini eselon 34. Pak Gubernur sudah bilang, yang paling masalah di 34 ini. Banyak sekali orang bisa di eselon 34, tapi nggak pernah dites, kita nggak tahu dia.
dipendem gitu 10 tahun di DKI. Padahal ini orang jujur, orang baik. Nah kalau udah tes ulang kita udah tahu, kita akan pindahkan salin silang. Jadi bertahap lah kita geser-geser ini. Ya. Masalah dinas ketenaga kerjaan. Kan kasus ini kembali mencuat soalnya ada Sartina. PJKTI-nya dari Tanya ke menteri deh, bukan Nah, wilayah itu saya. bakalan diperketat lagi nggak Pak yang dinas ketenaga kerjaan di sini? Emang kok menteri? Kita yang Bapak Jokowi yang calon presiden. Saya sih mau ngasih SPP lah. Udah 2 hari lagi sih. Udah. Padahal kita mau ikut. Tuh kasih kasih fotonya aja. Foto sama ceritanya aja. Ibu mau ketemu siapa? Saya mau dengan Pak Ahok dari Persatuan